Lot ke situ, dia tidak ada di kota Sodom, tetapi dekat dengan Sodom. Kemudian dia melihat Sodom makin maju secara ekonomi. Lalu di situ globalisasinya bagus, di situ mobilitasnya oke. Lalu kemudian dia masuk ke kota itu. Saudara ingat, waktu Tuhan datang menunggang balikan Sodom dan Gomora, Lot tidak sedang ada di pinggiran Sodom dan Gomora, dia ada di dalam kota itu. Jadi daya tarik dunia yang kasat mata itu menarik perhatian dan keinginan daripada Lot untuk masuk ke dalam jebakan. Pada akhirnya menghancurkan kehidupannya secara total. Tetapi untung Tuhan masih berkenan untuk pulihkan. Walaupun setelah itu nama Lot tidak ada lagi. Tetapi sampai hari ini, nama Abraham, siapa yang tidak pernah dengar? Saya sudah katakan, 3 agama wahyu, Yahudi, tinggalkan nama sampai hari ini. Minggu lalu saya jelaskan tentang bahwa kita harus menjaga nama kita. Ingat, waktu kita mati, kita meninggalkan nama. Kita tidak meninggalkan harta benda, tetapi nama kita akan terus dikenang. Bahkan, nama orang yang luhur itu akan dikenang sepanjang masa. Mungkinkah kita melupakan founding father daripada Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta? Tidak mungkin, karena itu ditulis di dalam sejarah. Ini akan terus diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Meninggalkan nama, itu penting sekali. Dan Abraham belajar satu hal dari situ. Dia meninggalkan nama, dan nama itu sampai hari ini kita ingat. Tetapi saudara, mari kita memperhatikan pilihan-pilihan antara dua pilihan. Yang pertama, pilihan karena mata, lalu yang satu, pilihan karena iman. Saudara, ini adalah versus tentunya. Satu memilih karena pandangan mata, tetapi satu memilih karena keputusan iman. Mari kita melihat yang pertama, belajar yang pertama, pilihan karena mata. Saudara, di dalam teks aslinya ketika ditulis, dilihatnya lah. Lot melihat. Dalam bentuk pasif ditulis, dilihatnya lah. Kata itu mengandung makna melihat dengan penuh keinginan, melihat dengan hasrat, untuk ingin memiliki. Itu bukan sekedar melihat, saya melihat saudara, tapi saya tidak ada keinginan erotik. Saya melihat saudara, tapi saya tidak punya keinginan untuk memiliki saudara. Tetapi waktu Lot melihat, di situ digunakan kata yang mengandung makna, melihat dengan penuh hasrat, melihat supaya dia harus memiliki tempat yang dia lihat itu. Tentu firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita tadi. Waktu dia melihat dengan penuh keinginan, dia melihat lembah Yordan itu penuh dengan air, penuh dengan pohon-pohon, tanaman yang hijau. Selayang pandang itu bisa dilihat. Dia melihat, wah tanahnya subur, tanahnya penuh dengan susu dan madu. Dengan istilah lain, firman Tuhan tadi katakan, waktu dia melihat itu, dia melihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Saudara, itu bukan sesuatu yang biasa. Taman Tuhan itu penuh dengan keindahan, penuh dengan estetik, penuh dengan kesuburan, penuh dengan kelimpahan. Matanya melihat tempat yang demikian. Dan di dalam pandangan itu, timbullah keinginan, saya harus ke sana, di dalam hati. Karena dia sudah diberi pilihan oleh Abraham. Lalu dia pilih, saya ke lembah sungai Yordan. Tetapi, saudara perhatikan. Dari sinilah awal mula kehancuran daripada hidup Lot. Dia harus kehilangan semua harta bendanya. Dia harus kehilangan istri yang dicintainya. Dia kehilangan segalanya. Tetapi dimulai dari sini. Memang waktu ini sudah menjadi bencana. Dibandingkan dengan awal, ini membutuhkan proses yang panjang. Tetapi pilihan ini menentukan akhir daripada bencana yang didapatkan oleh Lot. Dia melihat tempatnya bagus. Tetapi saudara, tempat yang bagus itu ditinggali oleh orang yang hidupnya penuh dengan kebejatan. Tadi saudara sudah baca. Umat yang hidup di Sodom itu adalah orang yang berbuat dosa, berbuat jahat kepada Allah. Tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan amoral itu dipenuhi di kota Sodom. Lalu nanti ada Gomora. Oke, secara finansial, secara ekonomi, tempat itu penuh dengan kelimpahan. Tetapi ada satu yang menjadi perhatian khusus daripada Tuhan. Orang-orang di sana hidupnya bejat, hidupnya jahat, hidupnya melawan menyeleweng daripada Tuhan. Pada akhirnya semua akumulasi itu menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi saudara, kita kembali kepada pandangan mata. Waktu Lot memutuskan ini, dia tidak pakai survei. Dia lihat langsung jadi. Tidak ada pertimbangan yang matang. Hanya lihat, jadilah. Dialah yang dijanjikan. Dialah yang harus kumiliki. Tetapi pada akhirnya, itu menghancurkan Lot. Pilihan mata. Maka poin dari pilihan mata, hati-hati dengan mata. Mata banyak kali menipu. Firman Tuhan katakan, mata kita adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu baik, maka tubuhmu akan dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah. Tetapi, jikalau matamu jahat, matamu tidak baik, maka betapa gelapnya kehidupan yang kita punya. Itu kata firman Tuhan. Mata menentukan.
Mata menentukan. Kita butuh mata, tetapi kita harus kendalikan mata ini, yang nanti dia kirim sinyal kepada pikiran, kepada otak kita, kemudian otak memutuskan sesuatu. Mata itu baik, karena memang dicipta oleh Tuhan baik adanya. Tetapi banyak kali orang salah gunakan mata, tidak menggunakannya dengan baik. Maka kita belajar daripada Lot. Lot mengawali kehancurannya dimulai dari mata, masuk pada keinginan, hasrat untuk memiliki apa yang dia pikir baik di awal. Nah, ini kita belajar banyak hal. Hati-hati dengan mata. Hati-hati. Dari mata kita bisa menyakiti. Dari mata kita bisa menghancurkan. Tetapi sekaligus kita bisa tersakiti. Kita pun bisa hancur oleh karena mata. Bukti daripada semua itu adalah Lot. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan karena iman. Ini yang harus kita miliki. Bukan berdasarkan mata saja untuk memilih, tetapi karena iman kita kepada Allah. Saudara, saya sudah katakan tadi, Abraham mempunyai hak untuk memilih lebih dahulu mana tempat yang dia mau tuju, tapi dia tidak pakai. Dia beri kesempatan itu kepada Lot. Saudara, ini bukan hanya sekedar rendah hati, tetapi lebih daripada itu, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Memang dia menunjukkan sisi kerendahan hatinya dan menunjukkan sikap yang bijaksana sebagai orang dewasa. Tetapi lebih daripada itu, sebenarnya ajar saya dan saudara, gantungkan hidup kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dengan demikian, saudara jangan pikir Abraham buta, dia tidak melihat lembah Yordan itu begitu subur. Nah, dia tahu tempat itu subur. Kalau kita diperhadapkan begitu, lalu kita punya hak apa yang kita lakukan? Biasanya kita langsung pilih dulu, nah saya di sana lah, saya di sana. Tapi Abraham tidak. Ketergantungannya kepada Tuhan menjadikan dia sebagai pribadi yang tidak monopoli, yang tidak mau mendahului yang lain. Bahkan walaupun dia punya hak, tapi dia tidak pergunakan. Ini bukti memilih karena iman. Kalau saudara perhatikan tadi, dikatakan Lot memandang lalu melihat. Ayat-ayat setelahnya, setelah Lot memilih, dikatakan, setelah itu Tuhan sendiri yang katakan, lihatlah. Lihatlah. Lihatlah ke timur, lihatlah ke barat, lihatlah ke utara, lihatlah ke selatan. Semua yang kau lihat itu akan menjadi milikmu, menjadi milik keturunanmu. Itu yang tidak terpikirkan diberi oleh Tuhan. Tuhan yang menjanjikan. Bukan Lot yang bilang, ini punya Abraham, ya tidak. Bukan orang lain, bukan manusia. Tuhan yang datang memberikan janji itu kepada Abraham. Engkau melihat semua ini kuberi kepadamu dan kepada anak cucumu. Tapi saudara, perhatikan. Waktu ini disampaikan kepada Abraham, belum jadi kenyataan. Belum. Bahkan waktu Abraham mati, sampai dia mati, itu pun belum diberi sepenuhnya kepada keturunannya. Jadi saudara harus belajar mengenai iman. Iman itu bukan soal apa yang harus saya dapatkan hari ini, yang harus saudara dapatkan hari ini. Bukan. Iman itu soal bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, sembari taat kepadanya. Jangan bicara iman kalau hanya utamakan keinginan daging. Sama seperti Lot, dia menghancurkan hidupnya oleh karena keinginan mata, keinginan daging. Tetapi Abraham diselamatkan oleh karena pilihan iman. Pilihan iman itulah yang menolong dia. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Tuhan yang berjanji tidak mungkin mengkhianatinya. Tak mungkin tidak menggenapi janjinya. Tuhan adalah ya dan amin. Dia berkata, dia menepati. Manusia berkata, banyak kali menipu. Tapi Tuhan tak begitu. Itu poin pentingnya. Dan Abraham belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Setelah Tuhan memberi janji ini, ada respon daripada Abraham. Di ayat yang terakhir tadi dikatakan, dia mendirikan mezbah, lalu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ada sembah, ada syukur kepada Tuhan. Walaupun itu belum nyata, belum jadi fakta, tetapi saudara, di dalam iman, dia menyembah kepada Tuhan, dia bersyukur atas apa yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Belum jadi kenyataan, tapi itulah iman. Iman tidak bicara hari ini harus jadi atau tidak, tapi iman selalu berbicara baik hari ini jadi atau tidak, tetap hanya kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu datang daripada Dia, oleh Dia. Tentu kembali kepada Dia, tetapi waktu kita diberi kesempatan itu, kita syukuri. Dan ini yang Abraham lewati dari hidupnya. Dia melewati itu dengan baik. Dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu teolog, seorang pengkhotbah, juga seorang penginjil, juga sebagai apologet dari Amerika Serikat, dari New York City, namanya Timothy Keller. Sudah meninggal 2023 kemarin, 2 tahun yang lalu. Tapi dia pernah berkata begini, keputusan kita
mengungkapkan apa yang paling berharga yang kita anggap. Keputusan kita mengungkapkan apa yang kita anggap paling berharga dari kehidupan kita. Dan ini sedang bicara keputusan yang penting seperti yang ada di ayat ini tentunya. Saudara, perhatikanlah keputusan-keputusan kita. Karena keputusan itu banyak kali menggambarkan siapa kita. Dan seperti Timothy Keller katakan, menggambarkan bahwa itu penting bagi kita. Jikalau saudara melangkahkan kaki ke sini, maka pastikan di dalam diri saudara bahwa ibadah itu penting. Ibadah itu punya harga, punya nilai. Kalau tidak penting, saya tidak mungkin ada di sini, saya pastikan. Kalau tidak penting, maka saya tidak mungkin melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saudara, kalau tidak penting, tidak mungkin ada di sini. Maka saya membawa saudara kepada satu prinsip dan nilai yang lebih tinggi. Memandang ibadah seperti ini sebagai sesuatu yang penting di dalam hidup. Ada hal-hal lain yang juga penting daripada hidup kita. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin memberikan 3 tips kepada saudara berkaitan dengan pilihan-pilihan. Seperti saya katakan di awal tadi, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tetapi ada pilihan-pilihan yang penting, yang berdampak besar, signifikan di dalam kehidupan kita. Dalam keputusan untuk pilihan-pilihan begini, hati-hatilah, bijaksanalah. Mungkin kalau saudara milih, saya mau puasa, tidak makan malam, itu hal yang baik. Saudara memilih, itu pilihan. Besok lagi pilih yang begitu, silakan. Itu kan masih bisa untuk diubah dan diperbaiki dan seterusnya. Tapi ada pilihan-pilihan yang sekali kita memilih, kita tidak punya gigi yang baik untuk, waduh, saya salah pilih, saya mau ganti aja pilihan lain. Tidak ada. Saya beritahu kepada saudara, salah satu pilihan setelah kita memilih, lalu tidak ada lagi kesempatan kedua untuk memperbaiki pilihan itu. Salah satu dari sekian banyak, saya beritahu kepada saudara, memilih menentukan pasangan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya beri 3 tips di dalam pilihan. Yang pertama, memilih berdasarkan iman. Pilihlah berdasarkan iman. Bukan berdasarkan kasatan mata ini. Bukan berdasarkan keinginan daging sementara, tidak. Kalau pilihan seperti ini, maka banyak kali mengelabui kita. Dan pada akhirnya yang mengelabui ini akan menghancurkan hidup kita. Tetapi pilihlah seperti Abraham memilih. Dia memilih berdasarkan iman, bukan pandangan mata. Pilih berdasarkan iman. Lalu kalau saya katakan pilih berdasarkan iman, iman seperti apa yang kita punya? Karena iman seperti inilah yang akan menentukan kualitas dari pilihan-pilihan kita. Semakin tinggi iman saudara, pilihan-pilihan pun makin berkualitas. Tetapi kalau iman makin redup, maka pilihan-pilihan juga seperti itu adanya. Jadi pilihan karena iman itu menentukan kualitas iman kita, menentukan pilihan-pilihan kita. Maka saya beri 2 tips untuk hal ini. Baca firman Tuhan setiap hari, dan terus memohon bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita makin dipertajam. Lalu kita dengan ketajaman iman itu, kita bisa memilih dengan bijaksana. Setiap hari kita punya pilihan. Tetapi setiap hari, pastikan saudara memilih yang berdampak, yang meaningful, yang punya makna mendalam bagi hidup saudara. Jangan pilih yang ecek-ecek. Pilihan tentu banyak. Tetapi pilihlah yang terbaik. Dan yang terbaik itu harus berdasarkan iman. Semakin saudara mengenali kehendak Allah di dalam membaca, merenungkan, mendekatkan diri kepada Tuhan, makin kenal akan kehendak Allah. Ini akan menjadi filter alami untuk membawa kita kepada pilihan-pilihan yang bijaksana. Sekali lagi, makin mengenal Allah dan kehendaknya, ini menjadi filter alami kita untuk menentukan pilihan-pilihan terbaik dari hidup. Itu sebab saya katakan, poin yang pertama, harus memilih karena iman. Lalu yang kedua, waktu kita memilih, apalagi keputusan-keputusan yang besar daripada kehidupan, pilihlah dengan akal sehat dan penuh ketenangan. Dalam tenang saudara memilih. Dengan akal sehat saudara memilih. Dengan logika dan hati saudara memilih. Jangan berdasarkan hasrat dan kedagingan. Itu yang menghancurkan. Lot dihancurkan oleh hasratnya, oleh kedagingannya, oleh keinginan matanya. Pada akhirnya hancurlah semuanya. Sebentar saya akan spill sedikit tentang pilihan-pilihan. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang salah satu pilihan yang penting dalam hidup. Tetapi saya berikan rules, ada 3. Yang kedua saya sudah katakan. Putuskan dalam ketenangan, dengan hati bijaksana, dengan akal sehat, dengan logika dan hati. Pertimbangan-pertimbangan ini penting. Supaya kita tidak baperan. Saudara, setiap keputusan yang dihasilkan oleh baperan, oleh perasaan, itu banyak kali menghancurkan. Benar, banyak kali menghancurkan. Saya contohkan, mungkin kita kecewa dengan pasangan kita. Lalu di dalam hati yang bersedih, kita memikirkan memang engkau sudah cocok bagi saya tidak cocok lagi bagimu. Sudah, inilah akhir daripada semuanya. Kita pisah. Mengapa? Karena memutuskan hal yang penting, mengutamakan perasaan, bukan logika. Sekarang saya sampaikan yang ketiga, memilih, pikirkan dampak dari pilihan.
Pikirkan dampaknya. Jangan hanya kepuasan sesaat. Banyak kali orang memilih dan memutuskan sesuatu oleh karena sifat-sifat impulsifnya, oleh karena reaksinya dalam kesementaraan sesaat. Ini yang menghancurkan banyak hal dan kehidupan seseorang. Bukan masalah kita sehat atau dalam keadaan bersedih atau happy lalu kita putuskan. Tidak. Saudara, yang ketiga ini penting. Pikirkanlah dampak dari keputusan kita. Waktu saya memilih ini, apa kemungkinannya? Apa akibat dan dampaknya? Pikirkan itu. Karena setelah kita memikirkan itu dan hati yang cernih, poin yang kedua tadi, maka kita akan bisa memutuskan hal yang terpenting dari kehidupan kita. Pikirkan dampaknya. Pikirkan. 3 hal ini menjadi standar. Masih banyak tapi cukup 3 hal ini saja. Yang pertama, pilih karena pilihan iman. Yang kedua, pilih dengan hati nurani dan pikiran mendalam. Lalu yang ketiga, pikirkan dampaknya. Pikirkan dampaknya, akibatnya dari pilihan itu. Nah, sekarang saya kasih tahu kepada saudara, ada hal-hal yang penting. Karena tadi 3, saya sampaikan 3 di dalam hal pemilihan. Yang pertama, untuk memilih apa yang harus kita pikirkan. Ini penting. Ini yang saya sebut sebagai mindset daripada kita. Ada kata bijak mengatakan, what do you think is who you are. Apa yang saudara pikirkan, itulah saudara. Apa yang ada di sini, lalu ada di sini, itu mendeskripsikan siapa kita. Karena apa yang ada di dalam pikiran dan hati, ini pula yang nanti termanifestasi di dalam keseharian kita. Saudara, adakah orang yang malas-malasan dari pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi? Ya, istilahnya mager aja. Tidak ada kerjaan apa. Lalu pikir, ini sebenarnya saya tidak pikirkan. Nah, itu dia pikirkan kok. Karena dia pikirkan, lalu dia putuskan untuk mager. Untuk tidak bekerja. Ya mungkin kalau libur, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau kelas pengangguran begitu terus, itu pilihannya kok. Itu pilihannya. Itu berkaitan dengan pilihan. Dan pilihan itu berkaitan dengan apa yang ada di sini. Saudara lihat, ada orang ketika dikasih kerja, malas-malasan, menggerutu, mengomel, komplain, salahin 1, 2, dan lain sebagainya. Orang begitu, dimulai dari sini. Mindsetnya yang harus diubah. Saya bilang, ini poin terpenting. Orang pikir ini biasa, tapi saya pikir ini mendasari seluruh pemikiran dan jalan kehidupan kita. Lot memilih yang dia lihat, tetapi itu sudah ada di sini. Maka tadi dikatakan, dia melihat dengan penuh keinginan. Keinginan itu datang dari pikiran dan perasaannya. Jadi saudara, perhatikan baik-baik dan berhati-hatilah untuk apa yang ada di dalam otak sini. Ada di dalam hati ini. Karena itu akan menentukan jalan kita. Saya pastikan, itu pasti akan menentukan jalan kita. Jadi sekali lagi, tentukan apa yang saudara harus pikirkan. Kalau saudara pikirkan hal yang baik, maka yang baiklah yang terjadi. Jika saudara memikirkan masa depan yang penuh harapan, pikirkan. Karena dari pikiran itu nanti akan jadi kenyataan kok. Tapi kalau tidak pernah dipikirin, gimana bisa jadi? Kita tidak siap dengan itu, gimana bisa jadi? Jadi dimulai dari sini. Sekali lagi, ini hal yang penting. Jaga pikiran dengan sebaik-baiknya. Orang bunuh diri, saudara pikir, dia tidak pikir. Dia langsung jalan, langsung bunuh diri. Tidak. Saya kasih tahu di dalam firman Tuhan, ada satu tokoh, satu orang yang mati bunuh diri, gantung diri di atas pohon, namanya Yudas. Saudara berpikir Yudas pergi ke atas pohon lalu ambil tali, pergi ke pohon ambil tali gantung diri di situ. Dia tidak pikir? No, tidak. Dia pikirkan semua itu. Dia pikirkan, tapi pikirannya hancur berantakan. Dia pikirkan, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Saya tidak jadi manusia lagi. Saya ini kok seperti tidak ada guna lagi. Terus memasuki pikirannya. Pada akhirnya dia berjalan. Sambil berpikir dia berjalan, itulah yang terbaik. Pohon dan tali itulah yang paling baik. Keputusan terbaik baginya. Lalu dia mati seperti itu. Semua dari pikiran. Semua dari pikiran. Orang bahagia dari pikiran. Saya agak lama di sini karena ini penting. Saudara, bahagia itu bukan soal apa yang harus kita punya. Saudara pernah dengar, ada bapak-bapak, nenek-nenek kita, orang-orang tua dulu. Mereka makan pun dengan nasi lalu nunjuk piringnya, di piring itu ada garam. Tapi mereka dalam kesederhanaannya, menikmati hidup, bahagia dengan kehidupannya. Saudara bayangkan dengan begitu banyaknya distraksi yang ada dan kesibukan yang ada hari ini. Orang dengan kelimpahan makanan pun dia masih khawatir. Dia masih pusing dengan hidupnya. Itu hari ini seperti itu. Jadi yang saya mau katakan, bahagia itu soal apa yang saudara pikir dan saudara rasakan. Itu bahagia. Bahagia bukan karena punya mobil baru. Bukan karena punya rumah mewah. Saudara kalau belajar, faktanya ini ada banyak. Orang punya rumah mewah, punya mobil bagus, tetapi dipenuhi dengan tangis dan air mata setiap hari atas seisi rumahnya. Apa yang kurang? Yang kurang adalah cara mereka meresponi kehidupan yang Tuhan beri. Sama juga, itu bahagia. Juga masalah sakit hati.
kepahitan, kemarahan. Itu kan berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Coba kita di jalan. Ada yang pelototi kita. Lalu kita meresponi dengan negatif. Kamu kok kurang ajar? Kenapa kamu pelototi saya? Apalagi sampai dimaki. Kalau pelototi mungkin masih bisa tahan. Tapi sampai dimaki, makinya dalam bahasa daerah yang sekarang ini ya, kan begitu mudahnya kita dengar di mana-mana sekarang. Di apa sedikit aja, langsung dengan kata-kata kasar yang dan seterusnya. Saudara, kita diperhadapkan dengan pilihan, tetap bahagia atau kehilangan bahagia oleh kata-kata begitu. Kalau seseorang meresponinya dengan negatif, dia mendengar kata-kata begitu, langsung reaktif, ulang aja. Saya bukan seperti itu. Kau bilang begitu, harga diri saya mau taruh di mana? Kacau lah itu. Pasti akan banyak masalah di sini. Tapi ketika kita diperlakukan demikian, saya sering katakan, bukan hanya senyum, ditambah lagi, Tuhan memberkatimu. Tak mungkin dia marah kita lagi setelah itu. Itu ada otaknya lagi tidak beres. Tetapi ada satu video bagus juga. Ketika ini dalam bahasa Inggris tentunya. Mobilnya sebenarnya tidak kena dengan mobil daripada yang orang bahagia itu. Tapi dia udah nggak mau sana sini, nggak mau sana sini. Lalu disenyumin aja dari orang yang di dalam mobil yang satu. Lalu supirnya di depan, kenapa Bapak tidak marah? Dia mengatakan, dia jawab begini. Dia sedang mengeluarkan sampah-sampahnya. Biarkan saja, tidak apa-apa. Saya tidak punya sampah yang harus dibuang. Dan pikirkan itu. Kalau kena dengan kita, apalagi istilah orang timur ya. Orang timur, oh jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Harga diri saya ini lebih daripada semuanya. Tetapi saya bertanya sekarang, berapa harga diri kita? Berapa harga yang saudara punya? Berapa yang saya punya? Lalu saudara bandingkan dengan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Apa yang kita punya? Setinggi apa harga kita? Yesus di kayu salib. Dia dihina, dicaci maki, diludahi, dimahkotai duri. Dia dicambuki, dipukul. Apa yang Tuhan tak dapat di kayu salib? Tapi dari kayu salib, Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan muncul dari salib. Kita bagaimana? Ini yang saya bilang, kita harus mengerti identitas kita. Saya mengerti, saya juga dari Sumba, saudara juga banyak yang dari Sumba, atau setidaknya dari NTT. Kita orang Timur itu tipikal keras, saya pernah ada di posisi itu. Tetapi setelah saya belajar, terus-menerus belajar tentang karakter daripada Tuhan kita yang mati di kayu salib, saya sekarang bertanya, siapa saya? Kalau saya ikut dari silsilah saya, setidaknya saya bukan dari keturunan hamba. Bahkan saya pun, kalau mau ngomong lebih daripada itu, tapi sekarang saya bertanya, siapa saya? Harga diri saya setinggi apa dibandingkan dengan dia yang mati di kayu salib? Lalu sekarang ketika orang memperlakukan saya begitu, saya sakit hati. Saya lebih memilih untuk tidak menyimpan sampah di hati. Ini adalah gambaran yang saya pikir kita perlu renungkan bersama. Supaya kita membuang, mengikis setidaknya kalau tidak bisa buang sekaligus. Mengikis semua hal yang seperti itu. Karena identitas kita, ingat, kita punya identitas di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang kita pikir itu penting. Lalu yang kedua, yang penting daripada pilihan-pilihan adalah dengan siapa kita menghabiskan hidup. Ini yang saya maksud dengan siapa kita mau menikah. Dengan siapa kita menjalani kehidupan kita. Itu menentukan sekali. Menentukan sekali. Jangan tertipu dengan kegantengan dan kecantikan. Yang cantik fisiknya belum tentu hatinya cantik. Yang ganteng perawakannya belum tentu seganteng yang kita inginkan hatinya seperti itu. Tidak. Justru, tapi jangan disalahpahami. Kadang yang ganteng-ganteng itu banyak simpanannya. Yang cantik-cantik itu banyak maunya. Hati-hati. Tapi bukan berarti kita cari yang jelek-jelek. Bukan itu maksud saya. Poinnya adalah bijaksana dalam menentukan pilihan yang menentukan itu. Ini yang salah satu saya katakan tadi. Sekali kita memutuskan, saudara tidak bisa antre. Oh, saya tidak cocok lagi dengan dia. Saya mau cerai saja dengan dia. Saya pisah aja dengan dia. Enak saja. Saudara yang milih dia. Saudara harus pertahankan komitmen itu. Memang tidak mudah. Banyak kali orang harus mencucurkan air mata setelah memilih. Tidak apa-apa. Saya banyak kali melihat juga orang yang waktu mudanya banyak mencucurkan air mata kok. Tetapi waktu masuk usia 30-an ke atas, 40-an ke atas, sudah mulai stabil emosi dari pasangan masing-masing. Dan perjalanan kehidupan rumah tangga lebih stabil. Tentu ini yang saya maksudkan. Yang masih muda-muda, hati-hati dalam memilih pasangan. Ingat, setelah memilih, diberkati oleh hamba Tuhan, dibawa di pemerintah, di catatan sipil, saudara tidak ada kesempatan. Tidak ada ruang dari kitab suci untuk saudara bisa bercerai. Tidak ada. Kecuali kekerasan hati, ketegar-tengkukan seseorang, dia paksa diri untuk cerai. Tapi sekali lagi, saya sampaikan dari sisi firman Tuhan, tak ada ruang perceraian bagi mereka yang sudah menikah. Siapa yang memilih pasangan? Kita sendiri yang memilih. Arjo engkau tidak dipaksakan? Maka hati-hati. Kita tidak dipaksa. Pada waktu awal kita bilang, oh inilah dia bidadariku, oh inilah dia pangeranku. Dialah yang paling kuingini dari semua laki-laki, yang paling kuingini daripada semua perempuan. Ingat itu di awal, pertahankan sampai tua, sampai maut yang jemput. Jangan orang ketiga yang jemput, lalu lupa semua, jangan. Jadi, yang saya maksudkan, pilihan yang tidak bisa ada gigi antret, yang sekali saudara putuskan, seterusnya saudara harus jalani. Memilih dengan siapa
saudara habiskan hidup. Suami istri, saya sedang bicara itu. Yang ketiga, pilihan yang terpenting, memilih kepada siapa saudara percaya, kepada siapa saudara gantungkan hidup saudara. Dan saudara ada di sini, maka saya bisa simpulkan, saudara telah memilih yang terbaik dari semua yang terbaik yang ditawarkan dunia ini. Saudara memilih untuk percaya kepada Allah. Saudara memilih untuk percaya kepada Dia yang mati di kayu salib, yaitu Kristus Tuhan kita. Itulah pilihan terbaik. Sudah kita akan mengikuti perjamuan kudus. Itu lambang dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dagingnya dihancurkan, dan kita beroleh hidup di dalamnya. Itu pilihan yang saya pikir tidak bisa kita jual dengan uang, dengan popularitas, dengan harta kekayaan, dengan apapun. Tidak bisa. Jangan jual Tuhan hanya karena cinta. Jangan jual Tuhan hanya karena duit, hanya karena jabatan. Tetaplah setia, sama seperti Abraham setia dalam pilihan imannya. Pada akhirnya, siapa yang tak tahu Abraham hari ini? Kita juga demikian. Pilihlah yang terbaik. Dan pilihan-pilihan tertentu yang penting dari hidup menentukan arah hidup kita. Hati-hati, bijaksanalah. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Mintalah segala pertolongannya dalam memilih.